Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Sarat Hikmah, Renungan Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya Fitriana Ayu. Sedekah itu bukan sekedar mengeluarkan sebagian harta. Pagi hari ini kembali kita renungkan meraih sukses lewat sedekah bersama Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya, karunia-Nya yang diberikan kepada kita tak dapat kita hitung dengan apapun caranya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bertemu lagi tentu dengan mengucapkan alhamdulillah kawan pada renungan fajar pagi hari ini. Kita akan bicara lagi di bagian kedua ini tentang meraih sukses dengan jalan sedekah. Sekali lagi kita review, sedekah kadang-kadang menjadi sesuatu yang membebani dalam hidup seseorang. Namun Allah memaklumi kondisi kita kalau tidak bisa sedekah dengan harta benda, tapi masih ada jalan lain, yaitu bersedekah dengan lisan. Nah kawan, kemarin kita sudah sampaikan contohnya zikir, kemudian menasihati orang lain. Itu salah satu cara bersedekah dengan lisan, non materi. Contoh yang lain adalah yang sangat penting, bersedekah dengan menyampaikan inspirasi. Ini mahal. Bayangkan ada seseorang yang hidupnya mengalami kesulitan. Mau bekerja A, dia tidak mampu. Mau bekerja B, dia tidak punya modal. Mau bekerja model C, dia takut misalnya. Tiba-tiba kita datang, berdialog dengannya, dan memberikan satu inspirasi. Inspirasi ini ditangkap oleh orang itu, ternyata dapat membuat dia percaya diri dan bekerja melalui jalan inspirasi yang kita berikan. Subhanallah. Sukseslah orang ini. Begitu dia sukses, sampai dia itu bisa beribadah berupa sodakoh. Sodakoh bilmal, sodakoh dengan harta benda. Orang yang memberikan inspirasi, si A ini menjadi hidup, eksis, bahkan punya pendapatan, dan bahkan dia bersedekah dengan harta yang ia dapatkan. Kita yang berikan inspirasi kepadanya itu sama dengan menanam jariyah. Dalam konsep Islam, jariyah itu adalah sesuatu pahala yang diperoleh oleh kita yang tidak berbuat. Yang menjalankan adalah orang lain. Tetapi kita dapat kiriman pahala sebesar pahala yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik itu tadi. Sampai kapan kita dapat pahala? Sampai seterusnya selama hal kebaikan itu dilaksanakan oleh orang lain. Luar biasa. Kalau orang tadi yang sudah tidak punya cara lagi, buntu pikirannya, lalu kita memberikan inspirasi, lalu dia bekerja, menghasilkan harta benda, diinfakkan. Kembali, dari mana dia bisa seperti itu? Karena dari Anda yang berikan inspirasi kepada orang itu. Ada orang yang sudah tidak bisa lagi mendidik anaknya. Nakal anaknya. Nakal sekali. Disekolahkan di SMA A, dia gagal. Di SMA B,
dia gagal, dipindah ke luar negeri tambah parah, dan lain-lain. Setelah ada komunikasi dengan kita memberikan inspirasi. Yaitu apa? Kita ajak diskusi orang tua ini bagaimana kalau putranya itu kita sekolahkan pada satu lembaga yang ada jaminan secara konsep bisa dilihat sekolahnya itu mampu mendidik karakter anak yang soleh. Ternyata orang ini kaget. Loh, selama ini yang ia kejar adalah kompetensi di bidang umum. Ini bahasa yang gampang ya. Yang tidak ada sama sekali tentang bagaimana mendidik karakter yang soleh. Tidak pernah ia dengar. Dan tidak ia bayangkan bahwa ada yang seperti itu. Jadi kagetnya bagaimana orang ini? Apa itu? Di antara contohnya kawan adalah sekolah yang didesain seperti pesantren. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada orang yang tidak mau pendidikan bernama pesantren. Silakan soal nama tidak masalah, yang penting isinya. Yang penting visi lembaga pendidikan ini kemana. Yang penting misi lembaga pendidikan ini seperti apa. Nama nomor 2. Tapi kawan harus kita sadari betul bahwa masih ada di antara kita itu mendengarkan kalimat pesantren saja. Misalnya juga masih enggak kebayang apa mungkin anak saya tinggal di situ. Inspirasi yang kita berikan sebagai contoh yang kedua ini yaitu memberikan solusi. Ada orang tua yang sudah deadlock, sudah tidak bisa memikir lagi bagaimana anaknya gagal, putranya ini gagal sekolah di A, di B, di C. Yang harusnya sekarang sudah perguruan tinggi, dia tidak berhasil untuk mencapai perguruan tinggi karena gagalnya di sekolah sebelumnya itu berturut-turut. Masalahnya selalu kenakalan. Izin menggunakan bahasa yang umum, kenakalan yang dilakukan oleh dirinya atau yang dipengaruhi oleh orang lain, kawan yang ada di sekitar dia. Ketika kita jelaskan bahwa karakter yang dimaksud yang ada di pesantren atau apapun istilahnya, yaitu sekolah berasrama, di mana anak-anak ini terus-menerus dikenalkan dengan Tuhannya, dikenalkan dengan siapa yang menciptakan kita, dikenalkan tentang bagaimana Allah itu sangat sayang kepada kita, bagaimana Allah itu sangat tidak suka dengan ketidakbaikan, tapi tidak dalam ucapan, dalam praktek hidup. Bukan tertampar, tapi ternyata orang tua ini merasa keliru dan bersalah. Kenapa ini tidak pernah ia dengar jauh-jauh hari sebelum ini terjadi pada putranya. Ini adalah contoh inspirasi yang luar biasa yang kemudian putra orang ini disekolahkanlah di sebuah lembaga yang didesain seperti pesantren, yaitu sekolah yang berasrama 24 jam. Dia hidup bersama gurunya di situ, bahkan ada ustadznya itu di beberapa pesantren yang tidurnya itu satu kamar dengan ustadznya itu. Memposisikan sebagai partner berpikir. Ustadz ini memposisikan sebagai kawan diskusi. Ada kesulitan, ada apa, ada ketidakbaikan menjelang tidur, ada segala macam yang baik, yang tidak baik ada di kamar itu. Jumlahnya penghuni di kamar itu ada yang 4, ada yang 6, ada yang macam-macam di Indonesia ini. Si ustadz ini berniat menjadi partner hidup santri yang ada di satu kamar itu. Ini adalah luar biasa. Mereka belum kenal ternyata bahwa sebelum tidur itu membaca asma Allah. Membaca doa yang doa itu diucapkan setiap akan tidur, dibaca lagi ketika dia bangun tidur.
Di tengah-tengah tidur ternyata mimpi menakutkan. Ada lagi dikasih doanya. Ini adalah pendampingnya namanya ustadz itu tadi, tidur satu kamar di situ. Dia bisa menempatkan diri, yaitu dia jadi guru, jadi pendamping, jadi kawan, jadi tempat curhat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini jenis sodako yang sangat mahal, kawan. Sodako yang diberikan seorang guru di dalam proses mendampingi pendidikan anak-anaknya untuk berkarakter sebagai seorang Islam. Yang kedua, sedekah bisa berupa sikap. Kita ini kan terkadang masih sekali lagi, sedekah itu dianggap hanya uang saja. Bagaimana yang tidak punya uang? Kita diberikan jalan keluar oleh Allah, bisa sedekah dengan sikap fisik. Memberikan senyum, tabassamuka, senyummu kepada kawanmu. Tabassamuka fi akhika, senyummu kepada temanmu adalah sodakotun, merupakan sedekah. Kita merasakan kalau kawan kita senyum kepada kita, yang kita tadinya itu ada masalah. Meskipun dengan senyum itu tidak langsung hilang. Tapi ketika kawan kita senyum kepada kita di saat kita bersedih, entah berapa detik kesedihan kita itu hilang. Karena apa? Karena tertutupi oleh senyumnya kawan kita. Senyum kita yang kita lemparkan dengan penuh niat yang baik. Ya, senyum kita itu kita lepas dengan niat yang baik. Dengan ikhlas itu mendatangkan namanya barokah. Mendatangkan yang namanya rahmat Allah. Mendatangkan kebaikan di mana dia yang kita kasih senyum itu menjadi berubah, hatinya bahagia. Bahkan dia secepatnya bertanya, wah enak ya kamu bisa senyum setiap saat. Tapi aku sedih nih, ada masalah. Nah, itu dia sudah mempunyai respon. Dia mau mengucapkan begitu karena kita tersenyum kepadanya. Coba kalau kita yang tersenyum itu kemudian menimpali, merespon tentang apa kesulitan dia. Allahu Akbar, subhanallah. Bisa-bisa detik itu dia menjadi partner kita untuk berbicara. Bahkan dia menyampaikan keluh kesah hidupnya. Lalu kita membantu bagaimana mengatasi itu. Sebutan asma Allah tidak akan pernah kita lupakan. Sikap senyum kita tadi itu sebagai sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Ya. Jadi wajah kita yang bernyanyi dengan lirik mata yang menarik disertai dengan untayan kalimat yang baik. Kita sapa kawan kita yang sudah bersedih itu, subhanallah. Dalam agama Islam ini, ucapanmu, senyummu yang baik itu sama dengan sedekah, bahkan lebih baik daripada sedekah. Jadi kawan, tidak akan ada jalan buntu untuk mencapai surga. Tidak akan pernah ada jalan buntu untuk mencapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedekah pun tidak harus dengan uang karena kita tidak punya uang. Kita masih dikasih lisan, lidah, mata, tangan. Tangan kita ini bisa berbicara kawan tentang kebaikan untuk orang-orang lain. Nah kawan, semoga renungan fajar pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya selalu berpihak dan senang dan selalu bersedekah, baik melalui cara mengeluarkan harta benda maupun dengan cara berucap, bertutur kata, gestur kita, tubuh kita ini membuat orang senang dan makin terbuka. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang paling berharga di hadapan Allah bukan banyaknya yang kita berikan, tapi keikhlasan kita yang melakukan kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.